warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai 3 sejarah gerakan yang sangat penting di dunia pendidikan di Indonesia. Yang mana 3 sejarah gerakan tersebut meliputi: yang pertama, sejarah gerakan Budi Utomo; yang kedua, sejarah gerakan R.A. Kartini; dan yang ketiga, sejarah gerakan G.H. Dewantara. Di mana ketiga sejarah gerakan tersebut dibahas di mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan kepada teman-teman kelompok saya. Simak videonya sampai selesai. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Salah satu organisasi pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi salah satu fondasi kebangkitan bangsa Indonesia, mencapai kemerdekaan sekaligus penanda perkembangan nasionalisme. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini adalah untuk menjadi kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus dari pergerakan organisasi ini adalah dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia, pahlawan perempuan yang hari kelahirannya diperingati pada tanggal 21 April. Berjuang keras untuk kesejahteraan para wanita di Indonesia. R.A. Kartini memperjuangkan kesejahteraan wanita karena pada saat itu keberadaan kaum Hawa seringkali tidak dihargai. Wanita itu hanya boleh mengurus rumah dan mengurus anak. Para wanita tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. R.A. Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berjuang agar para wanita di Indonesia yang merasa tertindas mendapat derajat yang sama seperti pria. Perjuangan dari R.A. Kartini ini benar-benar berpengaruh besar bagi wanita di Indonesia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan dari Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi. Dari zaman penjajahan Belanda, ia adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk memperoleh hak pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidik Nasional oleh Presiden Soekarno, dan tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan
bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Budi Utomo merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Nama organisasi Budi Utomo ini diusulkan oleh Soraji dan semboyan yang dikumandangkan ialah Indi Forward atau Hindia Maju. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Tujuan Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Awalnya keanggotaannya terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura. Pada akhirnya meluas sampai Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, jenis kelamin atau agama apapun. Budi Utomo akhirnya berkembang menjadi organisasi yang punya tujuan dan cita-cita nasional, yaitu Indonesia Merdeka. Organisasi ini didirikan oleh 9 tokoh. 9 tokoh tersebut antara lain Sutomo, Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, Angka Projo Sudirjo, Mas Gombreng, Suwarno, dan Suraji Tirtonegoro. Yang pertama, Sutomo. Sutomo memiliki nama asli Subroto, lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888.
Sutomo merupakan seorang dokter. Di samping menjadi dokter, Sutomo aktif di dalam bidang politik. Setelah itu, ia mendirikan sebuah perkumpulan. Nama perkumpulan tersebut adalah Budi Utomo. Selain sebagai perkumpulan, Budi Utomo dijadikan sebagai organisasi pelajar. Yang kedua, Muhammad Saleh. Muhammad Saleh lahir pada tanggal 15 Maret 1888 di Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah. Ia merupakan dokter pertama yang diberikan sebuah wewenang oleh pemerintah Indonesia. Muhammad Saleh ditugaskan untuk menjadi pemimpin sebuah rumah sakit umum yang ada di kota Purbalinggo. Muhammad Saleh mengabdikan dirinya untuk bekerja sebagai seorang dokter swasta di daerah Purbalinggo. Perangai yang sudah melekat pada dirinya yang membuatnya memiliki pengaruh besar. Hal itu juga menjadi alasan ia dicintai oleh para masyarakat sekitarnya. Muhammad Saleh meninggal pada tanggal 2 Maret 1952 ketika berusia 63 tahun. Yang ketiga, Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman lahir pada tahun 1886 di Grabak, Kemutihan, Purworejo, Jawa Tengah. Semasa kecil ia dipanggil Sulaiman. Sulaiman lulus dari ILS pada usia 16 tahun. Ia menyadari bahwa keuntungan masyarakat kolonial hanya bisa ditembus dengan peningkatan kualitas dari manusia Jawa. Peningkatan kualitas tersebut didapatkan dari pendidikan. Berdasarkan hal itu, ia mantap untuk masuk ke Stovia. Sulaiman juga sering terlibat diskusi mengenai kebangsaan dan gejolak sebuah pergerakan. Itulah yang membuatnya tercatat sebagai salah satu pendiri organisasi Budi Utomo sebagai wakil ketua. Ketika Kongres pertama organisasi Budi Utomo pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta, Sulaiman pun ikut hadir dan berpartisipasi. Yang keempat, Gunawan Mangunkusumo. Gunawan menjabat sebagai sekretaris di dalam organisasi Budi Utomo. Gunawan dikenal sebagai sosok yang menggemari kemerdekaan dan keadilan. Gunawan memiliki kemampuan dalam meyakinkan orang atas gagasan dan pendapat yang diberikan olehnya. Semua ide-ide, pendapat, dan gagasan yang ia kerjakan demi kemajuan organisasi Budi Utomo. M. Suwarno. M. Suwarno lahir pada tahun 1886 di Kamiri. Ia masuk ke dalam Stovia pada tanggal 6 Februari 1901, kemudian lulus pada tanggal 10 September 1910. Semasa menempuh pendidikan di Stovia, M. Suwarno aktif di dalam sebuah pergerakan. Ia melakukannya bersama dengan teman sesama pelajar di Sekolah Kedokteran Pribumi pada masa itu. Kemudian ia termasuk salah satu pendiri organisasi Budi Utomo. Yang terakhir, Suraji Tirtonegoro. Suraji adalah salah satu pelajar di Stovia yang mahir dalam berbahasa Jawa. Selain itu, ia juga sebagai perantara antara pelajar yang aktif di organisasi Budi Utomo dengan masyarakat. Suraji adalah orang yang mengusulkan dua nama untuk perkumpulannya. Nama pertama yang diusulkan adalah Eko Projo. Nama kedua yang diusulkan adalah Budi Utomo. Setelah itu, Sutomo memilih nama Budi Utomo untuk nama organisasinya. Raden Ajeng Kartini atau yang sering disebut dengan R.A. Kartini adalah pelopor para kaum wanita. Raden Ajeng Kartini merupakan sejarah di saat ikut sertanya para kaum Hawa di berbagai macam bidang kehidupan, baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan. Raden Ajeng Kartini merupakan pelopor pergerakan kaum wanita yang ada di Indonesia. Raden Ajeng Kartini merupakan perempuan pertama di Indonesia yang memiliki cita-cita ingin memajukan kaumnya di dalam bidang pendidikan dan juga pengajaran. Akibat dari kurangnya pendidikan dan pengajaran yang didapatkan para perempuan diperlakukan dengan tidak adil. Hal tersebut diperlihatkan oleh adat dan juga kebiasaan, yakni yang pertama, terjadinya kawin paksa, yang kedua yaitu poligami, yang ketiga yaitu kaum pria memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam perkawinan. Yang keempat, sesudah menginjak dewasa, gadis-gadis dilarang keluar rumah atau istilahnya yaitu dipingit. Adat yang seperti ini yang kemudian lambat laun ditentang oleh para kaum wanita yang memiliki pikiran yang maju,
yang kemudian diilhami dari cita-cita Kartini. Mereka mulai melakukan pergerakan untuk merubah tradisi yang sangat tidak adil. Sejarah gerakan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suyaningrat. Namun sejak 1922 namanya berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara menamatkan pendidikan dasar di ELS Sekolah Dasar Eropa. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia Sekolah Dokter Bumiputra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sutomo, Medan Jaya, The Express, Sutesan Hindia, Kaum Muda, Sahaja Timur, dan Posara. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Pada usianya genap 40 tahun, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah taman siswa pada 3 Juli 1922 yang memiliki nama National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa, yang merupakan lembaga pendidikan diperuntukkan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang sama seperti para bangsawan dan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Toladon, kemudian Ing Madya Mangon Karsa, dan Tutwuri Handayani. Berkat perjuangan dan jasa dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai pahlawan nasional. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya menyimpulkan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia, karena dengan pendidikan diharapkan akan menghasilkan manusia pembangunan, sebagaimana tertuang dalam GHBN. Manusia perkembangan sangat dibutuhkan dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini. Karakter sejarah yang mengandung 3 unsur, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, merupakan cermin dalam menentukan langkah suatu bangsa. Sebagai guru, kita harus menyadari adanya tanggung jawab, terutama dalam rangka membina anak didik 79 agar mereka kelak di kemudian hari menjadi manusia Indonesia yang cinta pada bangsa dan negara. Dengan dasar yang kuat, yaitu Pancasila, mempelajari organisasi pergerakan Budi Utomo, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Sangat penting dalam pembelajaran sejarah, karena banyak manfaat yang diperoleh bagi masyarakat pada umumnya dan anak didik pada khususnya. Berbagai hal positif yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh ketiga pergerakan pahlawan tersebut memberikan pengetahuan dan keadaan nasional pada anak didik, bahwa dalam melakukan perjuangan para tokoh-tokoh di samping melakukan perlawanan dengan cara peperangan, juga melakukannya dengan cara halus seperti organisasi. Hal ini dapat dicontoh oleh anak didik agar mereka senantiasa mengenai jasa para pahlawan, meningkatkan rasa nasionalisme, dan dalam memecahkan suatu permasalahan. Tidak harus dengan cara kekerasan. Selain itu, dengan mempelajari Budi Utomo, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara, memungkinkan kita sedikit banyak belajar berorganisasi secara modern. Itulah kesimpulan dari pemaparan materi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kami lontarkan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak videonya sampai selesai. Kami ucapkan dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.